Jadi waktu itu saya lihat di video, kemudian Pak Teguh rekomendasi saham Keju untuk sebagai calon wonderful company seperti Unilever dan lain-lain. Nah, kemudian saya masuk, eh, belum keluar laporan Q1-nya, kemudian labanya turun gitu ya Pak. Ya, Ya, kemudian harganya juga turun, tapi kebetulan ada sentimen dividen, saya masuk di dividen, kemudian saya keluar lagi, jadinya impas gitu. Nah, apakah prospeknya itu masih sama ke depannya atau ada perubahan yang mungkin bisa disampaikan di sini Pak Teguh? Terima kasih. jadi Pak Julius beli keju bukan untuk jangka panjang ya, malah trading aja gitu ya. Iya, karena kan waktu itu kan Pak Dividen. Teguh bilang kalau labanya turun gitu, berarti keluar dulu gitu. Ya, saya Ya, mikir oke. itu aja dulu. Oke, saya jawab ya. Bapak Ibu sekalian, dalam situasi pasar modal sekarang yang isinya saham-saham yang dalam tanda kutip saham sampah ya, yang banyak banget yang IPO ujung-ujungnya mati digocap, maka sulit sekali ketemu saham yang bisa wonderful company ini yang memang layak untuk jangka panjang, yang memang untuk kita bisa beli secara DCA. Pak Yulius tahu DCA ya? Dollar cost averaging. Jadi kita tiap bulan beli terus seperti jarang sekali. Tapi ada, bukan berarti nggak ada. Salah satunya keju ini ya. Mulia Boga Raya. Kode sahamnya KEJU, keju. Seperti itu. Wonderful Company ini saya sudah jelaskan sih di banyak kesempatan. Intinya ya bisnisnya sederhana. Dia jual keju, udah nggak ada yang lain. Keju lembaran sama keju blok seperti itu. Sudah berstatus sebagai market leader. Keju ini perusahaan baru Pak aslinya. Baru sekitar tahun 2010 apa 2013 gitu ya. Yang merek Pro Cheese ya. Tapi dia mampu mengalahkan dominasi keju Kraft. Keju Kraft itu kan yang biasa di tukang martabak kalau Anda beli martabak itu ya. Sekarang kalau Anda ke tukang martabak itu banyak Pro Cheese loh. Jadi maksud saya gini, perusahaan keju di Indonesia itu ada banyak. Tapi kalau yang dia tiba-tiba bisa menonjol lalu menjadi market leader itu memang cuma keju doang. Yang lain-lain mereka masih harus struggle di Indonesia ini. Jadi manajemennya bagus dan nggak gampang loh untuk menjadi market leader seperti itu. Lalu neracanya juga bersih, nggak ada apa namanya utang yang gede atau apapun, nggak ada goreng-goreng saham. Kalau memang kinerjanya bagus sahamnya naik, kalau kinerjanya turun ya sahamnya turun. Wajar aja. Naiknya pelan-pelan, turunnya pun pelan-pelan. Dan dalam jangka panjangnya, meskipun sekarang memang keju ini lagi turun karena ya itu tadi saya bilang ya, memang tahun ini 2023 ini labanya lagi turun. Ya tapi ya dia turun dari 1.400 sekarang 1.165. Sama aja kayak Ultra Jaya Pak. Kalau Anda perhatikan ya, Ultra Jaya itu nggak kemana-mana tuh, di 1.500 saja. Tapi baru sekarang naik seperti itu. Jadi sebenarnya investor kalau misalnya dia nggak mau pusing, ya beli aja saham-saham seperti Ultra Jaya keju ini. Kalaupun kinerjanya turun, sahamnya betul turun tapi nggak banyak. Dan jangan khawatir nggak akan kegocap. Seperti yang tadi saya sebutkan gitu, saham-saham yang bermasalah itu enggak. Tapi kalau dalam jangka panjang, eventually labanya akan naik lagi. Kenapa saya bilang begitu? Kinerja perusahaan consumer good itu kadang memang ada siklusnya juga. Ya, keju ini kan biar bagaimanapun bukan makanan pokok. Dia itu makanan ya agak mewah lah seperti itu ya. Nah, kalau begitu ya ada siklus-siklusnya. Ketika misalnya lagi bulan puasa, ketika lagi Idul Fitri, orang pada bikin kue nastar, nah itu penjualan keju meningkat. Tapi setelah Lebaran ya agak turun lagi. Nggak apa-apa. Nanti nggak perlu nunggu tahun depan. Bisa jadi kuartal depan juga labanya udah naik lagi itu. Tapi selama perusahaannya masih beroperasi, selama dia masih market leader, selama penjualannya di lapangan kita lihat masih terus ada gitu ya nanti eventually labanya akan naik lagi. Penjualannya akan naik lagi seperti itu. Jadi sahamnya cocok untuk jangka panjang. Tidak ada perubahan Pak. Jadi kalau kita mau beli saham untuk trading, ya bukan keju ini, saham yang lain silahkan. Batu bara, properti yang lain. Keju ini adalah satu dari sedikit saham di Bursa Efek Indonesia. Hanya sedikit sekali, mungkin nggak nyampe 10 dari 800-an saham itu,
Yang kalau sahamnya turun dan Anda sudah beli di harga awal, nggak apa-apa, Anda boleh beli lagi. Kalau saham yang lain, nggak bisa begitu kita ngomong, Pak. Kalau misalnya saham turun, tinggal beli lagi, ya belum tentu. Anda baca dulu prospeknya ke depan bagaimana. Kalau misalnya prospek ke depan kinerjanya bakal turun terus, ya cut loss. Keju ini enggak. Anda boleh beli dan kalau nyangkut, beli lagi di harga bawah gitu. Lalu tunggu saja dalam jangka panjang, kalaupun sahamnya tidak segera naik, maka tetap minimal tiap tahun kita dapat dividen yang enggak terlalu kecil juga toh, lumayan kan dividennya. Ya itu juga salah satu ciri bahwa Keju ini wonderful company. Memang saya juga pernah mengatakan begini, kalau labanya turun ya kita jual dulu. Ya kalau Anda bisa jual, tapi kalau misalnya Anda udah ke kadung nyangkut, mau di hold aja gitu, nggak apa-apa, hold aja Pak. Nanti begitu laporan keuangan berikutnya keluar dan kali ini labanya naik ya. Kalau sekarang kan memang Keju itu terakhir nih ya. Memang di sini kita bisa lihat bahwa Keju itu labanya turun. Enggak banyak turunnya, cuma 25% seperti itu. Tapi itulah yang menyebabkan sahamnya sekarang turun dulu ya. Tapi nanti kalau labanya naik ya dia akan naik lagi ke 1.400, 1.500 dan seterusnya. Jadi dalam jangka panjang aman. Dia nggak ada masalah dan tidak ada perubahan prospek. Perubahan prospek untuk perusahaan-perusahaan yang wonderful company seperti Keju ini biasanya berhubungan bukan dengan perusahaannya, tapi dengan sekitarnya, dengan iklim industrinya. Contoh begini, pada tahun 2020, ya, waktu itu saya pernah cut loss rugi gede banget dari HM Sampurna rokok. Padahal ini kan perusahaan wonderful company juga toh. Siapa yang nggak tahu rokok Sampurna? Siapa yang nggak tahu perusahaan sebagus ini, dividennya sebesar itu dan seterusnya. Waktu itu apa problemnya? Satu, pandemi tahun 2020. Kedua, kenaikan cukai. Itu yang saya sebut dikepret bolak-balik gitu loh. Udah mana penjualan rokok tertekan, harga rokoknya dipaksa dinaikkan. Habis sudah, sahamnya jeblok terus dan belum naik lagi sampai sekarang. Jadi nanti kalau ada peristiwa seperti itu di Keju, misalnya ya, meskipun saya nggak tahu juga bakal terjadi. Tiba-tiba ada cukai keju misalnya, atau apa gitu, yang memang di luar kendali perusahaan gitu, seperti itu gitu. Baru kita jual. Tapi kalau nggak ada kayak gitu nggak apa-apa Pak, hold aja. Cukup ya Pak Julius? Cukup Pak, terima kasih Pak. Lanjut ya.